Ini ya, ini Malaysia kawan. Tanah sedikit ya di atas tar pun tak boleh. Ini negara bersih punya, bukan serupa Indonesia. Ya, Indonesia mana boleh. Ini kotor-kotor ini macam tak payah lah, tak payah tengok lah. Ini Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bang Zen Vlog. Apa kabar kalian semua teman-teman? Tentunya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dimurahkan rezeki, dan apa yang kita kerjakan hari ini dan hari kedepannya akan selalu mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ya. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman hidup saya yang berapa di Malaysia, dan tentang kebersihan tentang kebersihan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia dan negaranya sendiri ataupun dari pemerintahannya sendiri. Ya, kita disclaimer dulu guys ya. Video ini bukan tujuan untuk membeda-bedakan. Sekali lagi, bukan tujuan untuk membedakan satu negara atau memburukkan satu negara, namun di sini adalah saya ingin menceritakan, saya sebagai warga Indonesia yang betapa kagum melihat kebersihan yang ada di Malaysia. Memang bersih ya, baik di perkotaan maupun di desa-desa ya. Jadi ini video bukan di kota, di bandar ataupun di Kuala Lumpur yang seperti yang kalian lihat mungkin sudah familiar di mata dunia tentang Kuala Lumpur ya. Ini saya akan memperlihatkan tentang kebersihan yang ada di pelosok-pelosok negeri Ipoh Perak ya. Dan sebelum itu guys ya, kita akan mendengar sendiri daripada juga salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang begitu heran dan terkejut ketika melihat kebersihan yang ada di Malaysia. Jadi di Malaysia itu guys ya, bukan saja kebersihan tentang wilayah ataupun perkampungan ataupun apa sebagainya, akan tetapi seperti lori ya, ataupun trailer, truk, ataupun mobil ya, mobil yang ketika bannya atau tayarnya kotor, ketika mungkin dilihat dengan bandaraya ataupun JPJ, itu akan dikenakan denda guys ya. Dia akan dikenakan denda atau saman oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia sendiri. Jadi mungkin kalau saya bercerita juga mungkin alangkah baiknya kita akan dengar seperti yang dikatakan oleh salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, yaitu di bidang konstruksi. Ini pengalaman banyak ya, memang banyak terjadi, cuman belum sempat saya menceritakan ya. Jadi pengalaman saya memang saat bekerja konstruksi memang seperti ini ya guys. Ketika di construction tuh lori-lori untuk keluar masuk kan di dalam tuh masih belum aspal ya. Jadi keluar masuk apalagi musim hujan sekarang ini, tentunya tayar ataupun ban mobil itu akan kotor ya. Jadi sebelum keluar dari situ pun ada tempat pencucian mobil ya. Pencucian sebelum dia keluar ke jalan besar, dia akan dicuci guys. Jadi tanpa tunggu lama-lama, kita akan melihat video berikut ini. Kalian dengarkan baik-baik guys ya. Ini ya, ini Malaysia kawan. Tanah sedikit ya di atas tar pun tak boleh. Ini negara bersih punya, bukan serupa Indonesia. Ya, Indonesia mana boleh. Ini kotor-kotor ini macam tak payah lah, tak payah tengok lah. Ini Malaysia, tanah sedikit pun tak boleh atas, nampak ini macam kena saman no. Ya, bukan serupa di Indonesia sana. Kalau di Indo tanah kotor kayak gini tak ada hal punya. Tapi ini Malaysia kawan ya, tanah sedikit kotor ini macam tak boleh ya. Datang itu bandaraya punya mesti kena saman punya. Tanah kotor ini macam tak ada buang itu company kena saman. 20.000 saman ini, tanah kotor sedikit macam Jadi orang suruh kita orang buang nih tanah. Oke baik teman-teman, setelah kalian melihat video tadi, saya juga tidak ingin terlalu mungkin dianggap fitnah atau kayak gimana. Saya akan membawa kalian, jom terus saksikan ya, membawa kalian jalan-jalan
di mana kita melihat ini salah satu perkampungan ya. Ini saya mau menuju perkampungan, ini memang masih taman ya, taman, akan tetapi ini ada jalan sebelah ini, ada perkampungan depan sana. Yang depan tuh memang ada perkampungan, satu perkampungan orang Melayu ya. Jadi ini pun bukan di kota lah, kita bisa lihat kiri kanan kebersihan di Malaysia itu kayak gimana ya. Jadi bukan saja di atas jalan raya ya, di samping-samping rumah atau tong sampah itu pun harus mereka tiap di taman ini tiap 3 hari itu lori sampah ya, atau truk sampah mereka akan datang angkut atau kutip ya. Kita akan belok kiri guys ya, kita akan menuju di perkampungan tersebut ya. Kita akan melihat betapa bersihnya memang apa ya, di Malaysia itu rakyatnya memang sangat memelihara banyak kebersihan ya. Jadi kalau kita menceritakan memang seperti apa yang katakan tadi, namun ketika saya melihat komen-komen yang di video abang tadi itu, banyak yang dianggap positif oleh netizen-netizen yang ada di Indonesia sendiri ya. Ini contohnya ya guys ya, sengaja saya pelan-pelan ini jalan supaya kalian bisa melihat dengan jelas keadaan di sini ya, supaya betul-betul bukan kita membuat video suatu fitnahan ataupun hujatan kayak gimana. Nah kalau di Indonesia di perkampungan itu, aduh, di apa ya, suatu perkampungan kayak gini sampah di mana-mana merata-rata dibuang ya, tanpa mereka, kalau di Malaysia tuh membuang sampah saja memang pada tempatnya guys ya. Dan kemudian kita membahas soal sambil kita jalan-jalan di dalam perkampungan ini guys, kita akan membahas soal yang tadi video abang tadi ya guys ya. Jadi dimana memang pada kenyataannya seperti itu guys ya. Ketika di suatu tapak binaan ya, di tapak binaan itu ketika lori keluar masuk ya, keluar masuk di situ, jadi harus dibersihkan ya, dibersihkan tayarnya, kemudian jalan raya itu harus bersih, tidak boleh ada bekas tanah seperti di video tadi. Ketika mungkin di proyek tersebut ya, tempat pembangunan atau pembuatan proyek tersebut, ketika masih didapatkan jalan raya itu kotor, diakibatkan lalu lalang lori atau truk, itu akan dikenakan sanksi ya guys ya, dikenakan sanksi, dan yang punya kontraktor itu akan disaman ya. Jadi begitulah guys ya, kita sudah salah jalan tadi guys, kita patah balik dulu ya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini guys, ini jalan perkampungan lagi nih, kalian bisa lihat ya jalannya, ya Allah, mulusnya lagi-lagi. Saya heran dengan jalan rayanya guys ya. Nanti kita patah balik, kita akan masuk di perkampungan orang-orang Malaysia atau orang Melayu sendirilah, yang pada dasarnya di dalamnya itu memang khusus orang-orang Melayu, kebanyakan orang Melayu lah. Orang India mungkin sedikit juga, ada juga Cina juga ada, tapi hanya sedikit. Kebanyakan dipadati dengan orang-orang Melayu sendiri ya. Mungkin kita akan melihat ya guys ya. Jangan kemana-mana dulu guys, jangan dulu kalian skip video ini, kita akan memperlihatkan di dalam sambil kita bercerita-cerita ya guys ya. Jadi di sepanjang jalan kalian bisa melihat guys ya, bersihnya jalan raya mereka. Kita bisa lihat, ini lihat, ini padahal di sebelah kanan saya ini memang proyek ya, keluar masuk lori sini kalian bisa lihat zinc-nya itu ya, itu zinc macam ini memang proyek di sebelahnya. Jadi lori itu keluar masuk di sini, akan tetapi bekas-bekas ban truk itu tidak ada di sini, karena keluar daripada proyek tersebut dia pasti akan dicuci ya. Sebelum keluar tuh harus dicuci tayarnya sampai bersih, karena lagi-lagi satu ini di sini mobil itu tidak bisa kotor ya guys, terlalu kotor. Jalan di atas jalan raya tidak bisa terlalu kotor ya. Kalau dilihat dengan JPJ pasti
akan disaman ya guys, atau didenda kayak gitu. Ini dalam perkampungan guys ya. Dalam perkampungan kita bisa lihat di sini ya guys ya, kalian bisa lihat. Jadi petang-petang macam ini banyak MUI guys. Aduh. Ini kerja-kerja banyak di dalam. Ini perkampungan orang Melayu ya. Jadi di sini memang banyak yang tidak menggunakan helmet karena mereka jalan itu tidak kemana-mana, hanya dalam perkampungan sini saja. Memang sini agak sempit jalan ya, muat 2 kereta lah. Ini yang namanya perkampungan ya guys ya, perkampungan orang Malaysia. Yang kita bahas ini adalah masalah kebersihan lagi ya. Kalian bisa lihat di sini bersihnya kayak gimana ya, walaupun ada pohon-pohon di situ, tapi ya nggak tahu lah ya. Karena apa dasarnya kerajaan Malaysia itu menyiapkan lori-lori sampah untuk rakyatnya ya, agar tidak. Salah satu pencegahan sampah ini sebenarnya ada manfaatnya juga. Yang pertama adalah mencegah penyakit yang bisa menjangkiti rakyatnya. Nah, ini salah satu perkampungan guys. Kita bisa lihat ya, jalan begitu bersih. Walaupun di sini, tapi di sini ini sebenarnya jarang ya lori-lori besar atau truk yang lewat di sini karena tidak dibiasakan lah. Jadi kenapa yang pertama juga, kenapa jalan raya di Malaysia itu awet ya, awet jalannya boleh tahan hingga 10 sampai 20 tahun, dikarenakan di sini dibatasi ya guys ya. Contoh truk itu yang muatan sekian tidak boleh lewat sini, yang muat sekian tidak boleh lewat di sini. Jadi dia harus melewati jalan yang benar. Kalau dia tidak jalan tidak sesuai yang diarahkan, truk tersebut akan disaman ya guys ya. Bahkan bisa nanti saja kalau sudah sering melanggar dicabut lesen perjalanannya ya. Peti syarikat tersebut akan dicabut perizinannya. Nah di sini guys ya, kita bisa lihat. Nah ini orang-orang Melayu semua sini nih. Bisa lihat nggak? Ada nggak kalian melihat jalan-jalan itu kotor atau kayak gimana ya? Ataupun seperti di kampung-kampung kita ya, di kampung kita hewan ternak itu berkeliaran di jalan hingga membuang kotoran mereka berserak di jalan, atas jalan raya ya kan? Tidak kan? Di sini piara hewan itu tidak bisa sembarang ya. Dia harus ada tempatnya. Jadi piara hewan di sini harus ada yang jaga. Satu hari itu dia kalau dibawa keluar dari kandangnya, di kandang, kemudian dibawa keluar, habis itu dijaga guys ya. Ketika dikasih keluar di kandang itu mereka dijaga sampai 1 hari full, sampai masuk kandang guys. Dia jalan ikut sampai dalam hutan dimanapun pemiliknya itu atau yang menjaga itu akan ikut. Kita bisa melihat di sini guys ya. Ini jalan baru dibuat ataupun baru diperbaiki dalam seminggu yang lalu ya. Ini jalan agak juga rusak itu hari, tapi tidak lama dia langsung diperbaiki ya guys ya. Jadi memang sangat entah apa ya, mentality ataupun pengertian orang kita dengan orang Melayu itu, orang Malaysia itu, khususnya orang Malaysia atau khususnya orang Melayu memang sangat jauh berbeda guys ya. Mereka walaupun juga memang seperti ada juga sih yang tidak taat dengan undang-undang, akan tetapi kebanyakan rakyat Malaysia itu dalam 90% taat dengan undang-undang ya. Yang melanggar itu sekitaran ya, ataupun sekitaran 20% yang melanggar, yang taat 80% lah. Jadi kebanyakan dari mereka itu masih takut dengan undang-undang, karena pada dasarnya mereka berpikir ya, jernih berpikir kalau kita melanggar undang-undang banyak hal yang kita harus hadapi lagi, buat inilah, buat sanalah.
Jadi macam-macam hal. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalian bisa melihat di sini ya. Ini di taman-taman ini guys, bukan di kota. Ini taman ini. Ini di sebelah kiri saya nih, yang ini. Ini memang perkampungan guys ya. Oke, mungkin guys sampai situ dulu karena kita juga sudah arah balik ya. Jika ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan buat kalian, sudah pada dasarnya saya sebagai manusia biasa memohon maaf dan meminta ya atas kesalahan saya yang mana-mana pun, tolong dimaafkan ya, karena tujuan saya itu sebenarnya bukan hanya tidak untuk membeda-bedakan sih, cuman ini saya ingin menceritakan saja pengalaman hidup selama saya di Malaysia karena saya merasai dan menjalaninya ya gitu guys. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.